Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi bersama saya Pak Pam. Mudah-mudahan semua hari ini masih dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, untuk hari ini kita akan mempelajari masih tentang struktur dan fungsi tubuh tumbuhan bagian 2, ya. Setelah kemarin pertemuan minggu yang lalu kita struktur dan fungsi tubuh tumbuhan, tapi jaringan, ya, kita mengenal berbagai macam jaringan pada tubuh tumbuhan, di mana ada jaringan meristem dan jaringan permanen, ya. Jaringan meristem, jaringan yang selalu membelah, dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan letak, ada apikal, lateral, dan interkalar. Kemudian jaringan permanen, jaringan yang sudah mengalami diferensiasi baik bentuk dan fungsinya, ada beberapa jenis, parenkim, ya, epidermis, jaringan sklerenkim, kolenkim, xilem, dan floem. Nah, itu sudah kita pelajari minggu yang lalu. Nah, saat ini kita masuk ke organ tumbuhan, ya. Kita mempelajari struktur tubuh tumbuhan yang lebih besar, yaitu organ tumbuhan. Untuk kompetensi dasar masih sama dengan yang minggu yang lalu, ya. Adapun untuk tujuan pembelajaran, ya, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan struktur penyusun organ-organ tumbuhan. Kemudian mampu menjelaskan fungsi organ-organ tumbuhan. Jadi selain strukturnya, bagian-bagiannya, kalian juga harus mampu menjelaskan fungsi dari organ-organ tersebut. Kemudian juga mampu menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan dan fungsi organ, ya. Misalkan organnya akar, oh kenapa akar ada rambut akarnya, ya. Oh, akar kenapa endodermisnya berbeda dengan endodermis yang pada batang. Nah, seperti itu. Itu menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan dengan fungsi organ. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ini untuk kompetensi dasarnya 3.2, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. KD 4.2 itu kalian harus dapat menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Jadi menyajikan data hasil pengamatan. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama, kalian harus mengetahui mengenal organ tumbuhan, ya. Kalau pada tubuh kita organ itu ada jantung, ada lambung, ada paru-paru, ya, dan seterusnya. Kalau tumbuhan ini perlu kalian kenal apa organ tumbuhan, ya, apa saja sih. Organ adalah struktur tubuh yang tersusun atau disusun atas beberapa jaringan, ya. Itu organ. Organ tumbuhan itu ada yang pertama akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, keempat bunga, ada buah juga, dan biji. Dan nanti untuk akar, batang, dan daun ini disebut juga organ pokok. Jadi akar, batang, daun disebut organ pokok karena selalu ada, selalu hadir. Setiap kita melihat tumbuhan pasti ada 3 bagian ini. Sedangkan bunga, buah, biji itu disebut organ tambahan, ya, karena tidak selalu ada, ya, tidak selalu ada. Ya, bunga, buah, biji ini biasanya ditemukan saat tumbuhan
masuk ke fase generatif. Secara umum, lapisan penyusun organ tumbuhan ya atau organ-organ tumbuhan tersusun atas 3 lapisan ya secara umum ya. Ada yang pertama, ada lapisan yang disebut epidermis. Secara umum berfungsi sebagai pelindung lapisan yang di bawahnya. Kemudian di bawah epidermis biasanya ada jaringan dasar atau ground tissue. Berfungsi sebagai storage. Storage itu gudang, tempat penyimpanan. Dan juga kalau pada daun itu sebagai tempat fotosintesis. Kemudian di sebelah dalam lagi dari jaringan dasar ada jaringan pembuluh. Berfungsi mentranspor atau mengangkut zat dari satu bagian ke bagian lain yang membutuhkan. Ya, ini tiga lapisan penyusun organ ya secara umum. Walaupun nanti secara detailnya tiap organ akan kita bahas kembali. Baik, kita masuk ke organ yang pertama, akar. Kita mulai dari bagian bawah, akar. Ya. Fungsi akar pertama adalah menyerap air dan zat hara yang terkandung di dalam air. Ya. Kemudian yang kedua, menyokong tegaknya tubuh tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Jadi ada beberapa tanaman yang akarnya fungsinya menyimpan cadangan makanan. Misalkan ketela pohon atau singkong. Ya, ini kurang lebih 3 fungsi utama akar ya. Kemudian akar tersusun atas beberapa lapisan, antara lain ini mungkin bisa ini adalah gambar penampang lintang akar. Jadi kalau akar tumbuhan dipotong nanti akan pada penampangnya akan terlihat lapisan-lapisan ini ya. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Ini epidermis ya, ini epidermis. Dan biasanya beberapa sel epidermis bermodifikasi menjadi rambut akar atau bulu-bulu akar, root hair. Ya. Fungsi dari rambut akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi agar penyerapan air dan zat haranya lebih optimal. Ya, maka dimodifikasi beberapa sel epidermisnya membentuk tonjolan-tonjolan yang pada akhirnya menjadi root hair atau rambut akar. Epidermis, kemudian di bawah epidermis ini ada yang berwarna krem ya, berwarna krem atau coklat muda. Ini adalah jaringan korteks ya. Sel-selnya bentuknya bermacam-macam ya. Di sini biasanya tersusun atas sel-sel parenkim. Tapi biasanya selain parenkim juga ada kolenkim maupun sklerenkim di jaringan di lapisan korteks ini. Ya. Kemudian di bawah korteks ada lapisan yang mirip epidermis, satu lapis sel yang mirip epidermis, susunannya rapat, tapi adanya di dalam. Ini namanya endodermis yang berwarna abu-abu. Ini endodermis. Biasanya pada endodermis ini terdapat penebalan pada dinding selnya, ya, sehingga kalau di bawah mikroskop nampak seperti ada pita, ya, karena ada penebalan-penebalan, ya, pada dinding selnya. Dinding sel pada endodermis mengalami penebalan sehingga kalau diamati di bawah mikroskop itu nampak ada seperti pita, namanya pita Kaspari ya. Itu endodermis ya. Salah satu fungsinya adalah untuk menyeleksi ya air yang masuk ke dalam lapisan akar ya. Kemudian di bagian dalam
endodermis ini ada yang berwarna orange ya. Ini ada lapisan perisikel ya, lapisan perisikel. Ini bersifat meristematis, bisa membelah. Nanti hasil pembelahan atau hasil aktivitas perisikel nanti akan membentuk cabang akar ya. Ini perisikel atau ada yang menyebut perikambium ya. Itu. Dan ini merupakan pembatas antara korteks dan stele atau silinder pusat. Jadi perikambium perisikel ini adalah lapisan terluar dari stele atau silinder pusat. Ya. Kemudian ada silinder pusat yang maaf ini ya, harusnya ini masuk ke perisikel ini masuk ke sini ya, silinder pusat. Perisikel, kemudian ini ya, perisikel yang orange, kemudian ada phloem, kalau ini akar, phloem yang ini nih, ini phloem, ini phloem, ini phloem, ini phloem ya. Kemudian ada juga kambium, kambium bisa di sini, ini kambium ya, ini kambiumnya ya. Kemudian ada juga xilem, xilem yang ini yang warna biru. Jadi air dari luar ke dalam itu nanti tujuannya masuk ke dalam, menembus lapisan-lapisan ini, tujuannya adalah menuju ke pembuluh xilem. Nanti setelah masuk ke xilem maka akan naik ke atas airnya. Nah itu susunan akar, sekali lagi epidermis, korteks, endodermis yang ini merupakan sebagai ground tissue, jaringan dasar ya. Kemudian ada silinder pusat yang merupakan sebetulnya bagian utamanya adalah pembuluh phloem dan xilem. Nah ini lapisan-lapisan pada akar. Nah ini perbedaan antara akar dikotil sama akar monokotil. Kalau epidermis, korteks, endodermis sampai perisikelnya sama ya. Cuman yang berbeda pada struktur jaringan pengangkut ya. Antara dikotil dengan monokotil coba perhatikan berbeda. Ini xilem ya. Mana xilem, ini xilem. Ini xilem seperti xilem, kemudian di sini ada phloem, ini phloem, ini phloem, ini phloem ya. Terus nanti ada kambium sebetulnya. Kalau dikotil ini ada kambium, antara phloem dengan xilem itu ada kambium ya. Dikatakan kalau akar dikotil itu nanti tipe berkas pengangkutnya adalah kolateral terbuka. Kolateral itu adalah phloem di luar di sini ya, phloem di luar, xilem di sebelah dalam. Jadi phloem berada di sebelah luar xilem. Terbuka artinya apa? Di antara phloem dan xilem terdapat kambium. Ya. Kemudian kalau monokotil itu tipe berkas pengangkutnya dikatakan akar monokotil itu radial. Phloem dan xilem letaknya selang-seling. Coba ini phloem, xilem, phloem, nanti sini xilem. Maaf, ini xilem, maaf. Ini yang bulat-bulat ini, lingkaran-lingkaran ini adalah xilem. Ini xilem, ini phloem, xilem, phloem, xilem, phloem, berselang-seling. Ya, berselang-seling itu namanya radial. Ya. Kalau kolateral, phloem di luar, xilem di dalam. Disebut terbuka, kolateral terbuka kalau di antara phloem dengan xilem ada kambium. Nah, seperti ini. Ya, itu untuk akar, fungsi, kemudian lapisan-lapisan akar, kemudian perbedaan akar dikotil dengan monokotil. Kemudian pengangkutan pada akar, pengangkutan air berarti ya. Ada dua jenis pengangkutan yang terjadi pada akar, nanti ada pengangkutan ekstravaskuler atau pengangkutan di luar pembuluh, yaitu saat air diserap rambut akar, kemudian menembus lapisan-lapisan akar, mulai dari epidermis, korteks, endodermis, sampai menembus silinder pusat dari akar dan akhirnya masuk ke xilem.
Itu cara pengangkutannya ekstravaskuler. Ekstra itu di luar, vaskuler itu pembuluh. Kemudian pengangkutan yang kedua pada akar yaitu pengangkutan intravaskuler, pengangkutan di dalam pembuluh. Yaitu saat apa? Yaitu saat air sudah mencapai pembuluh xilem sehingga air itu mengalir dari bawah atau akar menuju ke daun nanti. Yaitu pengangkutan intravaskuler, pengangkutan yang sudah di dalam pembuluh. Untuk pengangkutan ekstravaskuler, bagaimana air bisa masuk menembus ini misalkan tanaman, air itu kan adanya di luar di larutan tanah ya. Air terlarut di sini, zat hara terlarut bersama air di tanah ini. Ini nanti menembus rambut akar. Ini misalkan ini ya, ini di airnya kan di sini ya. Bagaimana air itu masuk harus bisa menembus, nanti diserap oleh rambut akar, menembus epidermis, korteks sampai masuk ke xilem. Itu pengangkutan ekstravaskuler. Terjadi saat air diserap rambut akar, menembus lapisan-lapisan akar menuju ke xilem. Itu ekstravaskuler. Nah, kenapa air bisa menembus masuk ke lapisan-lapisan akar? Ini disebabkan adanya perbedaan tekanan osmotik tiap lapisan. Jadi tekanan osmotik epidermis dengan korteks itu berbeda, sehingga air bisa masuk ke dalam. Secara umum lapisan yang di sebelah dalam tekanan osmotiknya lebih besar, sehingga air itu bisa terserap masuk ke tiap-tiap lapisan sampai kemudian nanti masuk ke xilem. Itu karena tekanan osmotiknya makin dalam makin besar. Ada dua jenis pengangkutan ekstravaskuler, yaitu nanti ada aliran simplas, ini yang berwarna biru, aliran simplas, dan aliran apoplas yang berwarna merah. Apa bedanya simplas dan apoplas? Simplas itu aliran di mana air itu mengalir dengan cara menembus sel, ya, menembus sel sehingga nanti mencapai xilem. Ya, sedangkan aliran apoplas yaitu air yang mengalir tidak dengan cara menembus sel, tapi dia mengalir di antara ruang-ruang antar sel. Kita lihat sini yang garis merah ini kan tidak menembus sel, tapi dia berada di ruang-ruang antar sel. Nah, demikian bedanya. Kemudian kenapa air ketika sudah mencapai xilem di akar bisa naik ke atas ke daun? Karena air ini nanti harus mencapai daun dan akan digunakan untuk salah satu, jadi air itu salah satu bahan untuk fotosintesis di daun, sehingga air itu harus dapat naik dari akar ke daun. Ini ada 4 faktor air naik dalam pembuluh xilem, ya, dari akar menuju ke daun, yang terkadang beberapa pohon tingginya mencapai puluhan meter, ya. Yang pertama adanya daya hisap daun. Jadi daun itu punya daya hisap sehingga air itu bisa naik ke atas, ya. Makin lebar daun, daya hisapnya makin tinggi, ya. Makin tipis daun juga daya hisapnya makin tinggi, karena nanti berkorelasi positif dengan proses penguapan. Semakin penguapan tinggi maka daya hisap tinggi, ya. Suhu udara makin tinggi, cahaya matahari terik, panas gitu ya. Itu juga daya hisap daun terhadap air yang ada di akar itu bisa tinggi. Kemudian adanya daya tekan akar. Jadi air bisa naik karena ada tekanan dari bagian akar. Ya, contohnya ketika menebang pisang pada bagian pangkal batang itu sesaat maka akan keluar air. Itu menunjukkan bahwa adanya tekanan dari akar.
Kemudian yang ketiga, adanya kapilaritas pembuluh. Jadi air yang ada dalam pembuluh silam. Jadi pembuluh silam itu adalah pembuluh kapiler, pembuluh yang diameternya sangat kecil, ya. Sifat dari pipa kapiler itu adalah selalu permukaan air yang ada dalam kapiler, pipa kapiler itu lebih tinggi daripada permukaan air yang ada di luar, ya. Jadi adanya sifat kapilaritas pembuluh silam, adanya daya tekan akar, kemudian dari atas juga air itu dihisap, maka naiklah air dari akar menuju ke daun. Dan yang keempat, ada juga pengaruh sel-sel hidup. Jadi sel-sel hidup yang ada di sekitar pembuluh silam itu juga mempengaruhi eh, kemampuan air untuk dapat naik ke atas. Mudah-mudahan akar bisa dipahami ya, mulai dari strukturnya, ya, kemudian ada beberapa proses yang terjadi di akar. Kemudian masuk ke organ yang kedua, yaitu batang. Batang itu umumnya terdapat di atas tanah, namun ada beberapa yang berada di permukaan tanah, ya. Bahkan ada yang di dalam tanah, seperti tumbuhan dari keluarga jahe-jahean. Itu jahe yang kamu konsumsi itu sebetulnya batang yang ada dalam tanah. Atau pisang, ya, pisang itu batang sesungguhnya ada di dalam tanah, batang yang di atas, ya, atau yang biasa disebut sebagai gedebok pisang itu sebetulnya batang semu, ya. Batang sebetulnya itu yang disebut bonggol pisang, itu ada dalam tanah. Kemudian stroberi, ya, batangnya itu menjalar di permukaan tanah, ya. Kemudian batang ada yang memiliki nodus atau ruas, contohnya tumbuhan monokotil, ya. Biasanya tumbuhan monokotil batangnya ruasnya terlihat dengan jelas. Ada juga yang tidak, ya. Sebagian besar dikotil ruas batang atau nodus tidak terlihat. Ya, seperti bambu, tebu kan ruas-ruasnya, nodus-nodusnya terlihat, ya. Maka bambu dengan tebu kan termasuk kelompok monokotil, kelompok yang batangnya memiliki nodus yang terlihat jelas. Adapun fungsi batang itu pertama menyokong tegaknya tubuh, ya, tentu bersama-sama dengan akar tadi. Kemudian menghubungkan akar dengan daun. Ketiga, mentranspor zat yang dibutuhkan tubuh, jadi transportasi dari akar ke daun pasti melewati batang. Kemudian juga tempat menyimpan cadangan makanan. Beberapa tumbuhan itu berfungsi menyimpan cadangan makanan. Misalkan tebu, ya, tebu itu batangnya manis karena digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Dan juga ada batang yang digunakan untuk alat perkembangbiakan vegetatif. Misalkan dari keluarga jahe-jahean yang disebut akar tinggal, rizoma, itu sebetulnya kan batang dan dapat digunakan untuk perkembangbiakan secara vegetatif, baik alami maupun buatan. Ini batang, ya, batang seperti ini. Misalkan saya ambil contoh batang tumbuhan dikotil, ya, terdiri dari beberapa lapis. Pertama ada epidermis, ini epidermis yang lapisan tipis di luar. Kemudian ada kortek, ini korteknya sudah juga tipis, ya, tidak begitu terlihat kortek. Kemudian ada endodermis, ini endodermisnya juga sudah tidak tampak, sebetulnya ada ini di sebelah luar floem. Kemudian ada perisikal dan silinder pusat, ya. Sekali lagi, silinder pusat tersusun atas perisikal. Jadi perisikal ini sesungguhnya masuk ke silinder pusat, ya. Perisikal ada di luar sini sebetulnya. Kemudian ada floem. Ini floem ini yang berwarna apa? Yang berwarna agak gelap nih floem. Ini floem, floem, floem yang warna gelap ini. Ini floem, floem, floem. Kemudian ada kambium. Nah, ini kambium. Nah, ini kambium. Ini kambium yang ada di sebelah dalam floem. Kemudian
Sebelah dalam kambium ada silem. Nah, ini silem. Silem ini silem ya. Ini silem, 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 silem. Kemudian sebetulnya di sebelah dalam silem ini ada yang disebut lapisan empulur ya, lapisan empulur. Ya, sekali lagi di bagian tengah ada lapisan yang terdiri atas sel-sel parenkim yang disebut lapisan empulur ya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut pit ya, yang merupakan jaringan dasar yang ada di pusat batang. Nah, ini perbedaan batang dikotil sama monokotil. Sebetulnya kalau untuk epidermis, korteks, endodermis sama ya, secara umum sama. Yang berbeda yang perlu kalian cermati perbedaannya adalah pada bagian stele atau silinder pusat, terutama pada berkas pengangkutnya ya. Kalau tanaman dikotil, letak berkas pengangkut teratur. Berkas pengangkut itu adalah floem dan xilem. Floem, xilem, floem, xilem, floem, xilem. Floem di luar, xilem di dalam. Kemudian di antara floem dan xilem ada lapisan kambiumnya. Maka disebut berkas pengangkut pada batang dikotil itu bertipe kolateral terbuka. Kolateral sekali lagi karena floem di luar, xilem di dalam. Itu namanya kolateral. Disebut terbuka karena di antara floem dengan xilem ada kambium. Kemudian untuk monokotil, letak berkas pengangkut tersebar. Nah, ini yang kecil-kecil ini, bintik-bintik ini adalah berkas pengangkut. Letaknya tersebar, ya, letaknya tersebar, tidak teratur. Tipe berkas pengangkutnya disebut kolateral tertutup. Tetap floem di luar, xilem di dalam. Jadi persamaan antara dikotil dengan monokotil, berkas pengangkutnya adalah sama-sama kolateral. Floem di luar, xilem di dalam. Cuma bedanya monokotil tertutup. Artinya di antara floem dan xilem tidak ada kambium. Atau lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini lebih di zoom lagi. Ya, berkas pengangkut monokotil yang tersebar ini. Ya, tersebar. Kalau di zoom lagi seperti ini. Nah, ini ada apa? Ini xilem, ini floem. Ya, ini floem. Ya, ini floem, ini xilem, ini xilem. Sementara ini adalah rongga udara. Ya, ini xilem, ini floem. Dengan antara floem dengan xilem tidak ada kambium, maka disebut kolateral tertutup. Ya. Nah, kita masuk ke daun. Fungsi daun itu adalah tempat fotosintesis. Tentu saja fungsi utama daun adalah tempat fotosintesis. Kemudian mengatur penguapan atau transpirasi ya. Kemudian juga tempat respirasi karena disinilah terdapat stomata mulut daun. Kemudian tempat penyerapan gas karbon dioksida ya, sehingga tumbuhan punya manfaat yang sangat tinggi bagi kelangsungan makhluk hidup lain karena bisa menyerap gas CO2. Dan ada juga tumbuhan yang menggunakan daun sebagai perkembangbiakan vegetatif, misalkan ada tumbuhan cor bebek. Nah, ini daun secara umum daun kemudian dipotong, maka pada penampangnya akan seperti ini, ada beberapa lapis. Lapisan yang atas ini sebetulnya yang disebut kutikula itu adalah lapisan lilin. Ini sebenarnya bukan sel,
tapi lapisan lilin yang berguna untuk mengurangi penguapan dan tidak semua tumbuhan punya. Ya. Kemudian yang pasti semua ada itu lapisan epidermis. Nah, ini yang sel-selnya kotak-kotak persegi ini, susunannya rapat, ini epidermis. Dan epidermis daun biasanya bermodifikasi menjadi rambut. Ya, pada beberapa selnya bermodifikasi menjadi rambut daun atau trikoma. Kemudian di bawah epidermis, ya epidermis itu nanti ada dua, ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Kemudian antara epidermis atas dengan epidermis bawah itu disebut mesofil, ya, atau mesofil itu adalah daging daun. Ya, mesofil terdiri dari dua jenis, ada mesofil palisade yang sel-selnya tegak, ya, tegak ini palisade, dan kita lihat ada ada butiran-butiran, ya. Ini sebetulnya menggambarkan kloroplas. Ya, ini menggambarkan kloroplas. Sehingga disinilah aktif fotosintesis. Ya, di dalam kloroplas tentu banyak klorofil. Kemudian ada sel-sel di bawah palisade, ada sel-sel yang bentuknya kurang lebih bulat atau persegi 8 atau 6 gitu ya. Ini disebut lapisan bunga karang atau jaringan mesofil spon, ya. Nah, ini ya. Kemudian pada bagian tulang daun yang terpotong itu biasanya akan penampangnya akan terlihat ternyata ada xilem dan floem, ya, ada xilem dan floem. Xilem yang di atas yang berwarna biru, floem yang di bawah yang berwarna merah, kemudian dibungkus oleh selubung atau seludang pembuluh. Kemudian pada epidermis bawah pada umumnya itu nanti dilengkapi dengan mulut daun atau stomata. Kemudian ini perbedaan antara daun monokotil dan dikotil, ya. Ini adalah struktur, ini dikotil di mana ada jaringan palisadenya, ya, ada mesofil palisade, ya, yang jaringannya tegak-tegak yang berwarna agak kemerah-merahan ini. Nah, kalau monokotil tidak memiliki palisade, ya, hanya berupa mesofil daun yang sel-selnya berbentuk seperti jaringan spon, jadi tidak memiliki palisade. Kemudian ini ada berkas pengangkut yang cukup besar, ya. Kalau dikotil ini berkas pengangkutnya, ya. Ini dikotil, ini monokotil. Kemudian bunga, kita masuk ke organ bunga, ya, organ reproduksi generatif. Ya. Fungsinya tentu jelas untuk reproduksi. Terdiri atas, jadi bunga itu terdiri atas alat kelamin, ya, ada alat kelamin betina dan ada alat kelamin jantan. Ya, alat kelamin betina pada bunga itu ada ovarium bakal buah, ada ovulum bakal biji, ada tangkai putik, kepala putik. Kemudian alat kelamin jantan terdiri dari tangkai sari, ada kepala sari. Nanti dalam kepala sari ada serbuk sari. Kemudian selain ada alat kelamin, bunga ada perhiasan. Ya, perhiasan ada mahkota yang berwarna indah biasanya, kemudian ada kelopak yang berfungsi untuk melindungi bunga saat kuncup, dan juga ada tenda bunga. Tenda bunga biasanya sebutan untuk mahkota dan kelopak yang tidak bisa dibedakan. Ya, misalkan pada tumbuhan monokotil itu biasanya antara mahkota dan kelopak sulit untuk dibedakan, maka disebut sebagai tenda. Ya, seperti bunga anggrek, itu bunga anggrek tidak ada mahkota, tidak ada kelopak,
tapi namanya tenda. Nah ini ya anatominya, ini ada perhiasan, ada mahkota yang berwarna orange atau kuning ini ya. Kemudian ini kelopak, fungsinya melindungi mahkota saat masih kuncup. Kemudian untuk alat kelaminnya ini adalah seperangkat alat kelamin betina, mulai dari ovarium atau bakal buah. Kemudian di dalam bakal buah ini ada kecil-kecil, ini namanya bakal biji atau ovulum. Kemudian nanti di dalam ovulum inilah terdapat sel kelamin betina, yaitu ovum, ada di ovulum bakal biji ini. Kemudian di bagian atas bakal buah ada tangkai putik, dan di atasnya ada kepala putik yang fungsinya untuk menangkap serbuk sari. Kemudian alat kelamin jantan ini ada tangkai sari, kemudian ada kepala sari, dan dalam kepala sarinya ada serbuk sari atau polen. Nah, seperti ini struktur bunga ya. Nah, ini mungkin di zoom lagi, ini untuk bakal buahnya. Ini bakal buah ovarium. Di dalamnya ada beberapa bakal biji. Nah, ini ada jenis-jenis bunga. Ada bunga lengkap jika punya putik, punya benang sari, dan punya perhiasan. Ya, disebut bunga lengkap. Ada sebut bunga sempurna. Bunga sempurna apabila memiliki putik dan benang sari, atau punya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, sudah dapat disebut sebagai bunga sempurna walaupun dia tidak punya perhiasan. Ya. Kemudian ada bunga jantan. Bunga jantan berarti dia hanya punya benang sari. Bunga betina berarti hanya punya putik saja, ya, gitu. Nah, ini ada penggolongan tumbuhan berdasarkan jenis bunganya, ya. Ada golongan tumbuhan berumah satu atau monoseus apabila alat kelamin jantan dan betina, putik dan benang sari terdapat dalam satu pohon atau satu individu, baik pada satu bunga ataupun pada bunga yang terpisah, ya. Jadi kalau ada tanaman bunganya bunga sempurna atau bunga lengkap, berarti otomatis dia adalah tumbuhan berumah satu, karena dalam satu bunga ada dua alat kelamin. Tapi misalkan pada kasus yang lain, misalkan jagung, ya, jagung itu bunga putik sama serbuk sarinya terpisah pada bunga yang berbeda. Namun dia tetap disebut berumah satu karena bunga jantan dan bunga betinanya pada satu pohon. Nanti kita lihat, ada gambarnya. Kemudian ada tumbuhan berumah dua, diseus, apabila alat kelamin jantan dan betina terpisah pada individu atau pohon yang berbeda. Misalkan melinjo dan salak. Jadi ada, kalau tumbuhan berumah dua ini tanamannya biasanya ada tanaman jantan, ada tanaman betina. Melinjo jantan berarti bunganya hanya bunga jantan saja dia punya. Melinjo betina berarti dia bunganya bunga betina. Ya, salak pun demikian. Jadi kalau kamu nanam melinjo dan atau salak itu hanya satu tanaman saja, satu individu di halaman rumah kamu, itu sangat kecil kemungkinan untuk bisa berbuah, ya, karena tidak ada pasangannya. Jadi tanaman berumah dua ini harus memiliki pasangan. Nah, ini misalkan tanaman jagung. Tanaman jagung itu tumbuhan berumah satu walaupun bunganya terpisah antara bunga jantan, bunga betina. Jadi bunga jantan ada di atas sini. Bunga betina itu yang sering disebut sebagai putren kalau tukang sayur, ya. Jagung yang masih muda itu bunga betina. Ya, ini. Mereka berumah satu karena masih dalam satu pohon. Nah, ini beda lagi melinjo. Ini melinjo ini berumbuan berumah dua. Ini bunga jantan, ini bunga betina, ini bunga betinanya.
Kemudian ini bunga jantan. Bunga jantan sama bunga betina ini terdapat pada pohon yang berbeda, ya. Maka orang nanam melinjo biasanya harus satu pasang. Oke, demikian penjelasan untuk organ-organ tumbuhan. Mungkin masih ada, seharusnya ada satu lagi, biji ya. Tapi biji nanti di kelas 12 pada bab 1 kita pelajari. Saya kira demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami, diterima dengan baik ya. Mudah-mudahan tidak cukup ya, kalian harus menambah rasa penasaran kalian ya. Silakan gali dengan membaca literasi yang lain ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.